Fajar terang benderang menyambut hari baru. Universitas Nasional Basim, tempat impian bertemu. Misalnya udah di Taiwan, nice gitu ya. Terus apa yang bisa dipelajari di sana, apa yang bisa kalau misalnya ada kesempatan lagi ya, kesempatannya bisa diambil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, ruangan podcast Unas Pasim ini. Seorang mahasiswa ya, magang yang akan melakukan perjalanan jauh ke luar negeri untuk melakukan kegiatan pemagangan kampus ke Taiwan, tepatnya sebelumnya transit di kota Shanghai, yaitu di provinsi mana? Kurang tahu ya. Ya. Di Cina, oke. Mungkin karena masih ini ya, masih belum tahu banget ya. Nah, teteh yang satu ini dengan penuh keberanian ya, mencari pengalaman baru yang luar biasa ya, yang tidak datang sering ya. Nah, teteh ini dengan dibantu dan difasilitasi oleh Unas Pasim dan Everbright Group akan melakukan kegiatan pemagangan. Akan kita dengarkan profilnya, akan menceritakan sendiri, kemudian kegiatan apa yang akan diikutinya, apa yang sudah dipersiapkan. Nah, kita akan langsung aja nih dengan namanya teteh siapa? Siti Paras Pupu, biasa dipanggil Upu. Upu ya. Siti Paras Pupu dipanggil Upu. Mahasiswa Pasim. Mahasiswa Pasim Prodi S1 Manajemen. Program S1 Manajemen. Ya. Kebetulan saya mengampu di Prodi Manajemen juga ya. Kegiatannya magang ya? Iya, magang. Nah, apa sih yang menjadi motivasi, yang menjadi latar belakang Teh Pupu ini untuk kegiatan magang di luar negeri ini? Sebenarnya waktu awalnya itu karena Unas Pasim membuka kesempatan ya untuk program magang ke luar negeri. Jadi pertama awal mikirnya tuh nggak ada salahnya nih coba, coba, ya. Ada kesempatan, kenapa nggak diambil gitu kan. Terus alasan utama kenapa ke Taiwan itu karena pertama mungkin bahasanya Mandarin. Secara nggak langsung kita juga harus belajar bahasa Mandarinnya kan. Nah ini apalagi di Indonesia itu dibutuhin bahasa Mandarin kan. Jadi secara nggak langsung juga dapat ilmu belajar bahasa Mandarin. Ya mau nggak mau berarti harus bisa bahasa Mandarin. Setelah itu juga pengen cari pengalaman yang buat apa ya namanya tuh kayak kepus kita itu. Kalau misalnya di negara sendiri kadang banyak pengalaman, tapi kalau di negara lain kayak membuat kita lebih mandiri, apalagi jauh dari orang tua. Aku sebenarnya bungsu ya. Iya, jadi kayak tapi bungsu bukan berarti nggak punya keberanian ya. Iya, jadi pengen punya keberanian yang nge-push diri sendiri gitu ke Taiwan, cari pengalaman pokoknya. Terus ya kesempatan ya. Jadi di sini Teh Pupu punya keberanian ingin cari sesuatu yang baru yang tidak didapatkan di Indonesia. Kemudian Unas Pasim memfasilitasi ya minat dan motivasi Teteh ini. Nah, program apa yang Teteh ikuti ya yang menjadi kerjasama antara Unas Pasim? Program ya? Iya, dari kerjasama. Jadi Unas Pasim ini kerjasama sama Everbright. Ya, boleh diceritakan kegiatan program yang telah Teteh ikuti ini sebelum beberapa waktu lagi akan pergi ke Taiwan. Tentang program Everbright ini. Dari Everbright-nya sendiri sebelum ini tuh ada persiapan pelatihan bahasa Mandarin. Di situ diasah tentang greeting, tentang penghafalan nanya, makanan kayak gitu. Bahasa Mandarin yang daily conversation. Daily conversation. Iya, daily conversation. Berapa lama itu program kegiatan? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi program kelas bahasa Mandarin dasar mungkin ya. Iya, dasar. Terutama untuk daily conversation atau percakapan sehari-hari. Ya, terus kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan oleh Everbright ini agar Teteh siap ke sana selain tadi program bahasa?
kemarin itu briefing gitu briefing tentang keberangkatan. tentang keberangkatan, Ya, tentang terus keberangkatannya. tentang cerita-cerita tentang culture di sana tidak? Tentang belum ya? Ke sana ya. Belum sana ya. Kayaknya besok juga mau seminar, mungkin Besok ada mau seminar ya. ada info lebih lanjut Ya, gitu ya. artinya di sini dalam program Everbright ini dipersiapkan segala sesuatunya, tidak hanya pergi ya, tetapi dipersiapkan juga selain kompetensi dasar ya seperti tadi ya, hal-hal teknis seperti administrasi ya. Iya, betul. Visanya sudah ada ya? Oh iya, visa Visanya sudah ada. Ya. Nah, ada ini di dalam program tadi disosialisasikan juga kira-kira di sana di Taiwannya di kota apa, kemudian akan magang di perusahaan apa, kemudian akan tinggal di mana gitu. Oh, sudah. Kalau misalnya di kota Taiwannya itu di kota Taipei, di ibu kotanya ya? Ya, di ibu kotanya. Lalu untuk masalah akomodasi sudah disiapkan juga katanya, cuma belum tahu di mananya ya, belum kasih tahu info lebih lanjutnya. Untuk program magangnya di restoran. Namanya ada di Visa Bahasa Mandarin. Bisa disebutkan nama restorannya? Bahasa Cina? Iya, bahasa Cina belum. Belum ya? Belum ya? Oke, nanti belajar ya. Makanya tadi Teteh bilang dengan pergi ke sana selain dapat pengalaman, dapat sedikit paksaan untuk belajar bahasa karena memang harus dipaksakan ya. Seperti itu. Teteh tentunya punya harapan ya, punya harapan selain dapat pengalaman itu, punya harapan nggak keinginan di sana dan pulang lagi ke Indonesia, harapan dan keinginannya seperti? Kalau misalnya harapan di sana itu karena ada di negara yang baru pertama kali dikunjungi, pengen cari tahu segala tentang apa, terus apa yang bisa dipelajari di sana, apa yang bisa diterapkan. Kalau misalnya ada kesempatan lagi ya, kesempatannya bisa diambil atau ada peluang lagi yang bisa diambil, pengen aplikasiin waktu di Indonesia. Misalnya ada makanan yang pertama kali dicoba terus enak, wah kayaknya bisa nih buka usaha di Indonesia kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi selain mengimplementasikan apa yang dipelajari di PASIM ya, PT Pupuk ini ingin mempelajari bisnis model ya, atau iklim di sana ya, iklim bisnis di sana kemudian diterapkan di Indonesia. Ada keinginan nggak misalnya setelah selesai magang, mungkin cocok di Taiwan nih, ya udah saya kerja aja di Taiwan misalnya? Untuk saat ini mungkin pengen di Indonesia dulu ya. Tapi kalau misalnya udah di Taiwan, who knows gitu ya. Iya, who knows. Udah siapa tahu mungkin ya. Bisa aja ya. Siapa tahu kan ada juga yang mungkin tidak niat kerja lama tapi akhirnya bertahun-tahun jadi di luar negeri sana. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan ya, berupa pesan ya bagi yang berminat ya ikut program ini. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan ya, sebelum kita tutup podcast ini? Oh ya, pesannya buat teman-teman UNAS PASIM atau bisa di luar juga, kalau saya bisa di luar. Kalau misalnya pengen ikut magang program internasional yang magang di UNAS PASIM, bisa hubungi UNAS PASIM. Ya, UNAS PASIM. Ya, UNAS PASIM. Terus kalau misalnya yang mau dipersiapin yang pasti itu dokumen ya. Ya, dokumen keberangkatan ya. Ya, dan biaya gitu. Ya, yang terjangkau. Ya, biaya ya. Tentunya motivasi yang tinggi ya, motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi insya Allah akan terwujud ya. Iya. Karena kan sebetulnya ya di sana juga kan tentunya ada bukan negara antah berantah ya. Iya. Ada keamanan politiknya terjaga ya. Kemudian kondisi hukumnya juga aman-aman saja ya. Iya, betul. Mungkin gitu aja ya podcast kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat ya. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.